Wujud bebas kesempatan Enda, selamat hari Minggu mendatang kita kerina. Puji Tuhan, bagi kami Momo ibas hari Minggu Enda. Si pemenang Momo karena pedalaman ibadah si pagi Enda, kami katakan bujur man Tuhan ibas pelaksanaan ibadah go berjalan alu menghuli. Momo man kita kerina perban minggu Enda, minggu tim diakonia ngatakan bujur man kam kerina keluarga sehingga muat bagin ibas rekening dompet peduli jemaat di BKP Rumun Surabaya. Tuhan si masu kam kerina kencadung kebaktian Enda. Ia lakukan kami aksi diakonia guna berikan penampak keluarga-keluarga GBKP jemaat GBKP Rumun Surabaya si dampak perban ekonomi karena COVID-19 Enda. Momo si peduakan karena perjalanan ibadah KKR wari Minggu Enda. Ibenakan jam 5 sore kelas kecil, balita, dan ras tanggung. Jam 6 sore kelas remaja. Selanjutnya Momo karena kebaktin kenaikan khusus wari Kamis Enda dilakukan secara online. Berikutnya Momo ibad kebaktian pekan doa. Kebaktian pekan doa dilakukan secara online serentak ibas klasis nari wari pemenang wari kepitukan lewat YouTube. Berikutnya perban kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus wari Kamis dilakukan secara online. Kencai pelaksanaan kebaktian prapekan doa. Kebaktian pekan doa dimulai tanggal 24 30 Mei 2020 melalui online wari pemenang wari kepitukan ibas klasis nari. Kencai berita karena berita sakit. Biga-biga waktu si lewat turang seninata nande natantarigan dirawat di rumah sakit jana enggom dalani operasi kenduari enggom mulih ke rumah proses pemulihan kesehatan. Pelaksanaan PJJ wari Senin wari Rabu sektor Barat 2 Selatan banci dilakukan, tetapi sektor Timur sektor Barat 1 perban lit prapekan doa jadi PJJ diliburkan. Begeda momota minggu senda bujur ras mejua-jua. Turang Senina Minggu Enda digelar Minggu Rogate siapina perkotola. Ibas buena perbuan geluh di dunia Enda megati ke perubahan manusia biar kote di nerarawate tuhu labo manusia ngasup mulai bana ibas buena perbuan geluh maka arah kebaktian Enda atau dibatan luhken maka ia berteman ta'aruf arah perkotola gelah lip pengharapan tersegegeta ngalakan perbuan geluh. Mari lagi kita ngadap mandibata si jadi teman ta'aruf si mereka setepang pula ibas kita dalam perben geluhta. Kalau Muhammad diundang kami kerina berpuluh untuk tulis si puji Tuhan adoras kita rendek ipan dusung di kota.
gelar di bata Bapa ingan guna neken pertoton ibas gelar Yesus Kristus sing ngajari kita ertoto ras ibas gelar kesah sibadia si ertoto mangunanta radukan ras kerina tendinta perkuah ate ibas di bata Bapa ibas Yesus Kristus nari ras ibas kerembakan kesah sibadia ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Tapi adi ertoto atendu bengketlah kubas kamardu. Eruk pintu jenari ertoto lah mandi bata sila idah Di bata singidah perbahanan due mereken upah man bandu. Erpalas kata di bata enda si puji ia aluraduras kita ngendeken kitab denden ipandu song leader. Mari jemaat undang kami tedis masuk kita ku responsoria berita karena kiniulin dengan kekelengan di bata manusia. Turang rasenina di bata mereken dirina jadi inganta neken pertoton. Ia setia jadi inganta ngampeken kegulutan ukur. Yang kana sora pusuta ia lasyangka nangkeli perbeben geluh ia simulahi bangsana ibas kepicetan ras kebiaran nari dengan kita guna pusuh sikote kempa keriang. Ku katakan bujur man bandu Tuhan, kamkap inganku cicio, ingan pusuhku nuri-nuri, ingan tendingku pekesahkan. Ingat perbahanan di bata simahuli pujilah ia rekitekan ini ulina alun denden ipandu song leader.
kita kundur. Mari kita masuk ke responsoria inata kegeluan manusia lebih dibata. Pertoton ema ingantang peseh sura-sura geluh ta mandibata. Maka mari dage siturikan sura-suranta lebih dibata arah pertoton ta. Mari kita artoto ibas pusu skala-skala. Pertoton ema ingantang ingat kerina kalak si ikelingi kita. Rikut pe kerina jelma si jadi temanta pekena-kena doni enda. Mari dage siturikan sura-suranta si mehuli kempak dibata karena temanta manusia. Mari ertutu ibas pusu kita skala-skala. Mari dage si pepagui pertotonta alurende arah kitab nendenta dipandu song leader. Kami perpulungan Tedis dibata ngalokan pertotonta turang rasenina guna pepaguhi pengarapenta ibas Tuhan dengkehken dage kata dibata karena pertoton. Ertotolah kita
manbana sebab ia deheras kita. Iti maina kita katawaripe. Jana italangina pinggena guna menggiken pemindonta. Keleng Athena manbanta icidakena keleng Athena dengan perpadanna manbanta rasa lalang. Meriah ukurta dibata tetap ertima nandangi pertoton anak-anakna emaka genduari sicidahken krian ukurta dengan ngatakan bujur mandibata arah denden pujin ipandu song leader. Perpulungan kundul, mari mugi kata dibata bagin si pemena kita dibuat ibas kitab perjanjian baru Lukas 10 ayat sada sehna ayat nasi pewalukan. Ulangi kami Lukas 10 ayat sada ayat si pewalukan. Kencabage guna ngajari ajar-ajar gelah ia retutu rusur maka olah peltep pengarepena iturikan Yesus perumpamaan endanina ibasada kuta lit sekala hakim sila rekemalangan mandibata dengan la rekemalangan ate man manusia lit kape ibas kuta sekala diberu gombal ia rusur rendahi hakim
janah nina sampati min aku ibas perkarangku nandangi imbangku. Dekah langgit hakim tapi dungna nina ibas ukurna. Aminna gia aku la kemalangan mandi bata dengan la rekelem ate man manusia, tapi perbahan rusur aku igangguna ku pejore ia perkara nae gelah olah nai ia rusur dengan dungna iraukina ayongku. Iteruskan Tuhan nina begindu kai singgo ikatakan hakim si labu jure, maka kin ibagikan dibatang kalak pilihna si arlebuh suari ras berni mindu penampat manbana melawan kin ia nampati kalak pilihna kukatakan pe manbandu pedas nge ibrekena keadilan man kalak si mindu manbana. Tapi asum reh pagi anak manusia si suruh dibata lit pagi dapat tina kalak si ini teken idoni enda ketuahan kalak si megikan kata dibata dengan si make kenca ibas geluhna si tep wari. Haleluya. Perpulungan Tuhan, mari si buka pustaka si Badianta, si jadi bahan buat bahta, ibas minggu eda, minggu tanggal 10 Mei 2020, si buat ibas kitab Sada Kronika bindu 10 pitu, Sada Kronika bindu 10 pitu, benakan ayat 10:6 se ayat 20 pitu. Bahas dari sana kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Oke, kan kami bahasa karo Sada Kronika bindu 10 pitu ayat 10:6 se 20 pitu bagian dagatan. Daud pertoto ngatakan bujur mandi bata. Kenca bagi lawas Raja Daud ku kemah perjumpaan. Kundul ia je ertoto nina. O Tuhan di bata, aku ras keluargaku lama tunggung ngaloken kai singgu ibahan duman bangku. Tapi kedua hari tole dengaka atenu ibre kendu, o Tuhan di batangku. Kam rebahan padan karena kesusuranku ibas tahun-tahun sinandangire. Janah kam, o Tuhan di bata. Perbahanan duman bangku unggobali rasman kalak simbelin. Kai dengar bangsi ku katakan man balu. Itandai dunga isi aku. Tapi bagi dia ipahagadu aku suruh-suruhan. Peraturan du dengan surah-surah dukap rebahan si ekrina man bangku. Jangan cidakkan kini haganku ibas paksa sinandani re. O Tuhan, lalit ICP bagi kamu. Gel-gel nari penggo mo itah kami, maka kamu ngencadi bata. Lalit bangsa si debangsi siriras Israel, si ipulah Hindu ibas perbudak kenari, laku jadikan ia jadi bangsa dujini. Arah perbahanan simbelin ras mejin si ilakukan duman bana. Mahanca ijapa pekam terberita. Ibelang-belang doni indah. Ipulah Hindu bangsa di Mesir nari. Jenari pelawas du bangsa-bangsa si de bangsa na bangsa du enciatisa. Nggo ibahan du Israel jadi bangsa du serasa lalap. Janah kam Tuhan jadi di batana. Maka keduari o Tuhan di bata. Sekenlah rasa lalap kerina perpadanan singgo ibahandu karena aku ras karena kesusuranku
Jangan lakukanlah singgo ikata kendu. Gelar misimbelin labancila terberita. Jangan rasa lalap bangsa-bangsa ngatakan. Tuhan si mada kuasa emo di bata Israel. Jangan ipatetap duki nirajanku ibas sinur surku rasa lalap. Pang aku netoken pertotonku edaman bandu o di batangku. Sabab enggo ipatangkas dukrina man bangku suruh-suruh hendu. Jangan enggo ikatakan duman bangku, maka kam erbahan kesusuranku jadi raja. O Tuhan, kam kap di bata, jangan enggo ibahandu padan simbelin man bangku. Mindo aku bandu, pasu-pasulah kesusuranku, maka terus ia meriah ukur ibas kinulindu. Oh Tuhan, kamu masuk-masuk ia. Maka pasu-pasundu tetap tading ibas ia rasa lala. Serjendang pemagenta. Perpulungan si kali Tuhan Yesus minggueda minggu rogate si artina ertotolah. Minggu rogate yang berarti berdoa. Minggu berdoa. Ada satu lagu pujian yang memandangkan bahwa dia hanya sejauh doa. Ketika kita bertanya, ketika kita mencari di manakah Engkau Tuhan, jawabannya dia hanya sejauh doa. Doa bagi orang Kristen ibarat napas kehidupan iman. Maka setiap orang Kristen tidak bisa lepas dari yang namanya doa. Seperti napas kehidupan itu dibutuhkan supaya kita bisa berlangsung hidup dengan normal dan baik. Demikian juga hakikat doa. Bahwa setiap orang Kristen supaya sanggup dan bertahan dalam iman percaya dan pengharapan kepada Kristus, syaratnya harus terus membangun doa, jembatan doa kepada Tuhan kita. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, di minggu rogate ini kita bicara tentang konteks doa. Begitu banyak unsur-unsur yang bisa kita jabarkan dan jelaskan mengenai doa. Bisa kita jelaskan doa dari satu unsur tentang doa itu adalah permohonan. Bisa juga unsur yang lain kita anggap bahwa doa itu adalah permintaan. Bisa juga kita mengambil unsur doa adalah waktu menanti harapan dari doa kita. Bisa juga kita berbicara tentang doa mengenai kapan waktu kita berdoa. Hari ini tema kita dalam kebaktian Minggu Rogate ini menyatakan kepada kita ertoto ngatakan bujur mandi bata. Berdoa mengucap syukur kepada Allah kita. Salah satu unsur doa ternyata yang terkadang diabaikan atau terkadang kita lupakan, bahwa dalam doa kita harus menyatakan syukur dan terima kasih kita kepada Allah kita. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, unsur inilah yang terkadang alfa dan terlupakan dalam setiap doa kita. Karena doa sering sekali kita anggap hanya berisi permohonan-permohonan, daftar panjang tentang permintaan kepada Tuhan. Maka sebelum berdoa sering sekali kita sudah mendaftarkan dengan panjang sekali hal-hal yang mau kita mintakan kepada Tuhan. Dan pada umumnya permintaan itu berkisar tentang aku dan keperluanku. Atau doa sering juga kita lakukan hanya menyampaikan keluh kesah kita, keberatan-keberatan kita akan hidup ini.
persoalan-persoalan kita, tangisan dan air mata kita di hadapan Tuhan melalui doa kita. Tapi hari ini melalui tema kita dibawa kepada sebuah pengajaran yang baru, bahwa dalam doa salah satu unsur yang penting yang tidak boleh kita lewatkan adalah menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Ini yang dinyatakan dalam bacaan kita 1 Kronika atau 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita bisa lihat bagaimana doa Daud kepada Tuhan, di mana khotbah kita ini tidak bisa kita lepaskan dari bahan bacaan atau dari khotbah kita dari 1 Tawarik pasal 17 dimulai ayat 1. Karena kalau kita baca mulai ayat 1, ini berkaitan erat kepada doa syukur Daud di ayat 16 sampai 27. Kalau kita lihat mulai ayat pertama di pasal 17 ini, kita lihat bagaimana ketika Daud bertemu dengan Nabi Nathan. Di sana dia menceritakan atau menyampaikan keinginan kepada Nabi Nathan untuk membangun satu bait atau satu tempat yang mewah, yang megah untuk keberadaan Tuhan atau lambang keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan melalui dua loh batu atau tabut perjanjian yang masih ditempatkan di tenda pada waktu itu. Lalu Nathan katakan apa? Ya, Tuhanlah yang memberkati engkau. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki dan Tuhan bersama dengan engkau. Tapi ternyata malamnya Tuhan datang kepada Nathan dan menyampaikan bahwa bukan Daud yang Tuhan inginkan untuk membangun bait Allah itu. Tapi Tuhan katakan keturunan Daudlah nanti yang akan membangun bait Allah itu. Lalu Nathan kembali menjumpai Daud dan menyampaikan apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui Nathan kepada Daud. Lalu kita lihat inilah respon Daud. Apakah respon Daud kecewa? Apakah respon Daud marah ketika keinginan yang baik itu ditolak Tuhan? Ternyata tidak. Justru dari bahan khotbah kita lihat bagaimana Daud datang ke hadirat Tuhan, ke kemah suci pada waktu itu. Di sana dia berdoa, dalam doanya dia panjatkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dia justru menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Dalam ayat 16 dia sampaikan, siapakah aku ini Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Kenapa Daud tidak marah, tidak kecewa, tapi justru bersyukur? Karena janji Allah yang disampaikan melalui Nabi Nathan itu adalah janji berkat tetap kepada Daud dan keturunannya. Yang pertama, Daud sanggup tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena dia tahu siapa dia sesungguhnya. Maka Daud katakan, siapakah aku ini dan siapakah keluargaku? Terpintas di benak Daud bahwa latar belakangnya sebenarnya adalah seorang penggembala domba. Dan dia dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel ketika dia menggembalakan kawanan dombanya di padang rumput. Dia lahir dari seorang bapak yang bernama Isai, orang biasa, bukan orang bangsawan, bukan keturunan elit, tapi Tuhan pilih dia. Di sini kita lihat sebuah perenungan dan pengakuan yang dalam dari Daud. Bagaimana Tuhan
memanggil dan memilih dia dari yang tadinya bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, tapi ketika Tuhan pilih, dia layakkan jadi Raja Israel. Ini bentuk ungkapan syukur Daud. Kemudian yang kedua, ungkapan syukur Daud karena ada sebuah pengalaman rohani yang dihadapi bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan katakan, aku telah mengalahkan semua musuh-musuhmu. Dan ini diakui oleh Daud, bahwa ternyata benar, ketika Tuhan mengurapinya menjadi raja menggantikan Saul, perjalanan hidup Daud nggak enak, berliku, diancam kematian, harus mengungsi dari satu gua ke gua yang lain. Tapi di sana Tuhan terus memeliharakan Daud. Ini refleksi Daud, sehingga dia tetap sanggup mengucap syukur. Kemudian yang ketiga, kenapa Daud terus sanggup mengucap syukur kepada Tuhan? Karena janji Allah kepada Daud bahwa keturunannya lah nanti yang akan membangun bait Allah itu. Ini janji yang luar biasa membuat sukacita dalam hati Daud pada waktu itu. Dan bukan hanya janji untuk membangun bait suci, tapi Tuhan menjanjikan keturunannya lah yang akan terus menjadi raja di Israel, menggantikan Daud, dan kerajaan keturunan Daud akan terus diberkati dan terus dijaga oleh Tuhan. Ini sebuah kepastian. Pengakuan inilah, perenungan inilah yang menjadikan Daud menjadi orang yang tetap bersyukur, sekalipun keinginannya tidak terpenuhi, sekalipun niatan yang baik untuk membangun bait suci tidak diizinkan Tuhan bagi Daud, tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui doa syukur Daud ini, kita juga diingatkan kembali dalam doa yang sudah kita panjatkan selama ini kepada Tuhan. Apa yang kita naikkan kepada Tuhan? Apakah dalam doa kita hanya sekedar menyampaikan atau menceritakan permohonan-permohonan atau daftar-daftar permintaan? Tuhan, aku mau belajar, aku mau ujian, berkati ujianku. Tuhan, aku mau bekerja, berkati pekerjaanku. Tuhan, berkati anak-anakku, berikan kami kesehatan, berikan kami rezeki. Apakah doa kita selama ini masih dipenuhi daftar panjang permohonan dan permintaan? Atau doa kita selama ini masih dipenuhi rintihan, keluhan, curhatan, bahkan air mata oleh karena beban berat hidup ini? Ketika kita senang, kita lupa berdoa. Tapi ketika susah, kita datang pada Tuhan. Atau doa yang kita panjatkan kepada Tuhan sudah sama seperti doa Daud. Sekalipun jawaban doa itu tidak memuaskan hati kita, tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita seperti Daud, tetap bersyukur, tetap mengucapkan terima kasih Tuhan, karena Engkau tetap memberkati kami. Maka mari hari ini sebuah refleksi dalam hidup kita. Sekalipun kita menghadapi sebuah pencobaan yang besar pada waktu sekarang ini, melalui wabah pandemi COVID-19 yang sudah berapa bulan ini menakuti kita, membuat hati kita khawatir. Tapi justru pada saat ini kita dituntut, disuruh berdoa kepada Tuhan, terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Mampukah kita bersyukur dan mengatakan terima kasih Tuhan untuk berkat? Kenapa kita sanggup terus bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Tuhan? Jawabannya satu, karena berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita jauh lebih besar daripada penderitaan zaman ini.
bahwa kasih setia Tuhan jauh melebihi semua penderitaan dan percobaan kita pada saat ini. Itulah yang menjadikan kita manusia yang bersyukur, orang Kristen yang terus berdoa memanjatkan terima kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan sudah terlebih dahulu dan terlalu besar untuk kami hitung jumlahnya dibandingkan penderitaan kami pada saat ini. Mari kita jadikan hidup kita sama seperti Daud yang terus menyatakan di hadirat Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Maka Engkau mengingat dan mengasihi aku. Mari kita tanya, mari kita sampaikan kepada Tuhan juga, siapakah aku ini Tuhan? Maka Engkau menjadikan aku seperti biji mata, Engkau jaga, Engkau lindungi. Ini yang menjadi inspirasi lagu pujian. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau mau datang ke dunia jadi seperti manusia, menderita, disalibkan dengan kehinaan, mati dan dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Bukankah ini kasih setia yang melebihi apapun juga penderitaan di zaman ini? Bahwa jaminan keselamatan kita, bahwa jaminan penderitaan itu sudah digantikan dalam diri Yesus. Ini sebuah kemenangan, ini sebuah sukacita yang melebihi apapun juga, yang patut kita syukuri dalam hidup ini. Kemudian hal-hal kecil sekalipun dalam hidup ini patut kita syukuri. Hal-hal yang mungkin terkadang kita anggap sebuah hal yang biasa, tapi terkadang kita alpa untuk mensyukurinya. Ketika kita bangun tidur, kita anggap ini hal biasa. Orang tidur ya bangun. Pernah nggak terbersit dalam benak kita ketika kita tidur, kita nggak bangun-bangun lagi? Maka ketika kita sudah terbangun dari tidur kita, yang harus kita lakukan apa? Terima kasih Tuhan, syukur bagi Tuhan. Jangan-jangan kita juga segelintir orang yang menganggap bahwa kalau lapar makan, kalau haus minum. Pernah nggak kita mensyukuri bahwa makanan dan minuman itu juga datang daripada Tuhan, yang harus kita syukuri? Sekalipun harus hanya tahu tempe dan ikan teri umpamanya. Ini harus kita syukuri selalu. Pernahkah kita mensyukuri bagaimana berkat Tuhan atas keluarga kita, anak-anak kita, istri kita yang cakap, suami yang baik hati, studi kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan semuanya. Ini harus kita syukuri, sekalipun ini belum memenuhi ekspektasi kita. Karena manusia adalah manusia yang terus merasa kekurangan. Tapi orang Kristen adalah manusia yang tahu bersyukur dari segala berkat yang sudah Tuhan berikan bagi dia. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada satu mutiara Kristen mengatakan demikian. Kita berdoa bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi semuanya akan baik-baik saja karena kita berdoa. Maka ingat, jangan jadikan alasan karena hidup kita masih dalam tekanan. Jangan jadikan alasan karena hidup kita belum baik, karena ekonomi kita tersendat. Jangan katakan ketika wabah COVID-19 ini masih menyerang kita katakan ini belum waktu untuk berdoa. Kenapa? Karena belum waktu yang baik. Tapi ingat, semuanya akan terjadi dengan baik-baik dan luar biasa baik karena kita berdoa kepada Tuhan. Maka naikkan syukur, panjatkan doa kita kepada Tuhan supaya semuanya berjalan dengan baik. Saudara-saudari, satu ilustrasi sebagai penutup renungan ini. Ada satu orang yang mengarungi samudera bersama dengan rombongan lainnya di atas sebuah kapal. Lalu kapal itu menabrak sebuah karang dan kapal itu karam. Semua penumpangnya mati tenggelam kecuali satu orang. Satu orang itu pun beruntung karena dia bisa menggapai satu benda terapung
Dan dia pegang erat, dan itulah membawa dia kepada satu pulau terpencil tanpa penghuni di sana. Di sana dia mencoba bertahan hidup. Berhari-hari dia berdoa, dia berpengharapan bahwa akan datang tim penyelamat untuk menolong dia. Berbagai upaya dia lakukan, pasang asap, bikin tulisan SOS di pasir pantai sebesar-besarnya. Tapi hari lepas hari, pertolongan itu belum juga datang. Dia terus bertahan hidup dalam kesendiriannya. Dia bangun satu gubuk sederhana seadanya dengan mengambil dedaunan dan rumput-rumput di sana untuk dijadikan atap dari gubuknya. Di sana dia tinggal. Hari lepas hari, berganti minggu, berganti bulan. Tapi dia terus berdoa, Tuhan kirimkan penolong untuk menyelamatkan aku di pulau terpencil dan tanpa penghuni ini. Suatu hari dia cari makan keluar, dan sekembalinya dia mencari makan dari luar, apa yang dia dapati? Gubuk yang tadi dia tinggalkan untuk mencari makan habis terbakar oleh api. Terbakar gubuknya tadi. Seketika itu juga dia menangis berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kau sangat kejam. Tidak kau dengarkan doaku, tim penyelamat pun tak datang, ini gubuk tempat tinggal pun sudah hangus terbakar. Kau kejam Tuhan. Sambil dia menangis, dia tertunduk lesu dan kakinya sampai ke pasir. Dia terus menangis, dia kecewa. Tapi tak berapa lama kemudian terdengar sayup-sayup suara helikopter dari kejauhan. Ternyata helikopter itu menghampiri pulau terpencil itu dan mendapati dia. Dia langsung semangat, tolong. Lalu singkat cerita, ternyata helikopter itulah tim penyelamat yang mencari korban-korban kapal tenggelam selama ini. Sesampainya di atas kapal, di atas pesawat helikopter itu, dia tanya kepada petugas yang menyelamatkan itu, kenapa? Kok bisa tahu kamu ada pulau terpencil dan bisa menolong aku? Lalu petugas tadi menyatakan apa? Loh, bukankah kamu tadi yang mengirimkan tanda SOS dengan membakar api dan asapnya sampai ke langit tinggi? Dari sanalah kami lihat bahwa ada tanda minta tolong SOS dari kamu. Wah, seketika itu juga dia tersadar bahwa wah, demikianlah cara Tuhan bekerja. Demikianlah cara Tuhan menjawab doa kami. Walaupun terkadang jawaban doa itu tidak seperti yang kita rancangkan dan harapkan, tapi satu hal yang pasti, jawaban doa kita adalah yang terbaik. Jawaban doa yang diberikan Tuhan bagi kita adalah yang paling tepat untuk kita terima. Yang penting bagaimana kita terus berdoa, bagaimana kita bersyukur untuk segala berkat dan anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Selamat Minggu Rogate, teruslah berdoa tanpa henti, karena Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Kita berdoa. Bapa kami sini surga, bujur Tuhan, Engkau bagikan kami katamu. Pengasuh kami Bapa, laku terus ertoto mindo kerina keperluan bagi sula-sula kami. Tapi si penting iba besi Tuhan, ngasup kami ngatakan bujur. Ibas kerina kecibal geluh kami, ras paksa-paksa geluh kami. Sabab te kami kelematindu, nggoleben demi dingin kuhi kami. Maka ngasup kami pajak tedis megegep sebuah sendak. Arkiteken pasu-pasu Tuhan nggoleben alokan kami. Bujur Bapa, ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto manfaat. Amin. Alu Muhammad, mari radras kerina kita tedis. Marilah siapukan kini terkenta
Radukan kerina kalak Kristen ngaku kenca minta dagi ras-ras. Aku tek mandi bata bapa sila sibar kuasana. Sina palangit rastoni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesaksi badia. Tubuh idul si mudah-mudahan. Si so keliaman tergelar si Maria. Singa nandi kini serang. Sanganan pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang mate jenari kuburkan nusur kudoni kematen petuai ikan kukiki basi mate nari naki ke surga perkundulan kemuhun di bata bapa silar sibar kuasana jenari dia pagi ngeranakan singgul rasingo mate aku tekman kesah sibadia jangan sadar gereja sibadia persadaran kalak sibadia, pengalami dosa, kini keken pula, kegeluhan secara salah. Amin. Perpulungan pundul kami. Perpulungan Tuhan sepaksana kita ngatakan bujur kudi batanta, reklankan persembahan pengatakan bujur ta. Kata di batas jadi palas ibas kita lakukan persembahan, ibuat ibas Filipi bindu 4 ayat 10 siwah nina. Di batas sisimpar alu kebayakan silip ibas Kristus Yesus mereken kerina keperlundu. Iharta ngendeskan persembahan si puji Tuhan ras kerina kita rendah. Perpulungan Tuhan, mari radu raskina kita tedis. Mari sisahkan perpadanan ta mandi bata. Di bata kap ingan ta artoto. Ingan ta nuriken isi pusuh ukur ta. Perpadan aku, o Tuhan, ku kame kuturiken isi pusuhku, kame inganku pengendes ibas kerina perbeben geluhku. Alak si setia mandi bata. Ita budi bata kap pusuhna ibas rukur ras dahikan si muhuli. Ateku tetap setia man Tuhan, Tuhan kap penggurunku, ibas rukur ras ndalani kegeluhanku. Alak si tutus artoto, iku hidi bata alu gegeh ras kepentaran ibas ndalanken si muhuli man kerina jelma. Berikan sura-sura pusuhku man Tuhan, gelah ngasup aku jadi pasu-pasu man kerina jelma. Teklah dengan tetaplah kam artoto mandi bata. Sabab sialoken kap kai si ipindondu man bana arah artotonta. Si puji Tuhan aluras kita rendah.
kita bagi pertoton siniajari Tuhan Yesus minta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar di kobadiamin, rolamin pinirajandu, selamin pratendu bastuninda bagi surga. Rekeman kami akan cukup kaswasna enda, alamilah salah kami, bagi dan kami salah kalah empat kami. Alamin kami berbekam bebas percobaan, tapi ulangilah kami dosingilan hari. Sebab kami simada kinderajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekat-dekatnya. Amin. Geluhkanlah geluhdu ibas pertoton, dibata dengkehkan pertotondu, jenari alokanlah pasu-pasu idur dibata nari. Dibata simada perkuah ate, singgo nenahkan kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, menjadikan kam serta megegeh dengan paguh. Ia nge simada kuasa serasa lalap. Amin. Masuk kita tugas paksa tenang si benakan. Paksa tenang bos.